Oke. Wah, ini, sudah bertambah juga nih, beberapa ada saya lihat ada rekan saya juga dari HIPMI di sini. Ada dari teman-teman Gcoach juga, dari teman-teman transformasi bisnis. Oke. Ada beberapa isu yang sering kita jumpai gitu ya nanti pertanyaannya mengerucut juga kenapa sih perlu SOP gitu? Apakah SOP kemudian bisa meningkatkan produktivitas, efektivitas dan lainnya juga gitu. Ya, Ya. karena berbisnis menurut saya tidak hanya sekedar uang loh ya, tidak hanya sekedar uang ya kan. Ya, di sana juga ada tentang waktu. Sukses tidak sekedar uang, tapi juga waktu. Jadi punya banyak uang dan punya waktu. Kalau bisa kaya raya juga banyak waktu. Betul nggak? Setuju nggak? Waktu untuk siapa? Untuk diri sendiri, pertama. Untuk keluarga, betul nggak? Kemudian untuk lingkungan sekitar kita, termasuk adalah ibadah kita kepada Tuhan kita, kepada Allah gitu kan. Itu penting. Karena apa? Ada 3 kategori. Ya, pertama adalah orang yang punya banyak waktu, tetapi dia tidak punya uang. Ada nggak? Ada nggak seperti itu? Ada orang punya banyak waktu, tapi tidak punya uang. Ya, ya mungkin bisa dikatakan dialah orang yang pengangguran banyak acara gitu kan. Banyak waktu, ya. Kalau kita ngajak dia kemana-mana, oke bisa gitu kan. Ya, karena dia punya persediaan waktu yang luar biasa. Tapi ciri-cirinya nanti kalau kita makan nanti mana harus kita yang traktir gitu kan. Terus yang kedua, teman-teman sekalian, ada orang yang punya banyak uang gitu kan, tapi tidak punya waktu. Karena kan, ya. Yang kedua ini barangkali isu yang sering terjadi, masalah-masalah atau case yang sering terjadi kepada kita yaitu terutama kita sebagai UMKM. Ya. Kita sibuk di dalam bisnis kita sibuk di dalam bagaimana bekerja untuk mencari uang tapi tidak punya waktu gitu. Itu yang kedua. Tadi pertama adalah orang punya banyak uang orang punya banyak waktu tidak punya uang. Insya Allah bukan kita lah ya, insya Allah. Masa kalau kita punya banyak waktu oke gitu, tapi kalau nggak punya uang janganlah ya, jangan. Dan yang kedua adalah kita punya banyak uang tapi nggak punya waktu. Inilah yang menimpa pada self employer ya kan, ya pebisnis yang belum kuadran 4 lah, atau kalau kata bapak kita Robert T. Kiyosaki itu adalah belum kuadran kanan gitu. Karena apa? Bisnis kita belum punya sistem gitu ya. Bisnis masih kita kerjakan sendiri atau dikerjakan sendiri dengan tim, tapi karena kita belum punya sistem akhirnya kita pun terlibat penuh di sana. Ya, begitu. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, adalah orang yang punya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Itulah yang kita cari, gitu. Maka kategori business owner sejati itu adalah yang kuadran 4 ini, kuadran kanan ini, yaitu orang yang punya banyak uang dan punya banyak waktu. Kaya raya dan juga punya banyak waktu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya, dan juga kepada siapa? Kepada lingkungan sosialnya, masyarakatnya, bangsa negaranya, dan yang paling penting juga adalah untuk agamanya. Nah, begitu. Dan itu mustahil kalau bisnis kita tidak tersistemasi dengan baik. Nah, kalau kita bicara tentang sistemasi, salah satunya adalah adanya SOP, ya. Nanti ada KPI dan lain-lainnya. Itu rekan-rekan sekalian, mungkin itu prolog yang perlu saya sampaikan, yang bisa menjadi renungan kita, kenapa sih kita butuh SOP. Kemudian yang kedua, isu yang sering terjadi di dalam pebisnis pemula atau UMKM itu adalah biasanya pertama, sulit mengelola karyawan. Ya, sulit mengelola karyawan. Ada karyawan tapi kesulitan. Oke. Yang kedua, biasanya kita itu tidak berani mendelegasikan pekerjaan kepada karyawan. Jadi yang paling bisa adalah kita, yang paling tahu adalah kita, maka kita akan semakin sulit mendelegasikan kepada karyawan. Karena kita merasa yang paling tahu. Kalau sudah merasa yang paling tahu, maka nggak mungkin kita bisa percaya kepada karyawan. Itu juga masalah. Ya, gitu. Sehingga ada orang yang takut punya karyawan, ya takut mendelegasikan. Itu karena apa?
masalah yang kedua ini. Yang kedua adalah tidak bisa membuat penilaian kinerja pada karyawannya. Susah, saya punya karyawan tapi nggak efektif. Bagaimana Pak, bagaimana Coach cara menilai karyawan, bagaimana mengetahui kinerjanya dan lain-lainnya. Ini yang sering terjadi ya. Yang keempat kemudian sudah ada SOP, ya, isu yang keempat, sudah ada SOP sebetulnya, seperti yang Kak Ira bilang tadi, sudah ada SOP tapi tidak bisa dijalankan. Nah ini mana yang salah itu, SOP-nya, orangnya gitu kan, gitu. Atau apanya gitu kan. Nanti kita bedah satu-satu. Kemudian yang kelima adalah kurang yakin, ya. Mereka kurang yakin yang kelima itu. Omset dulu atau SOP dulu. Nah ini sering dipertentangkan, ya, gitu kan. SOP dulu atau omset dulu, ya. Nah ini sering dipertentangkan. Ya, percuma ada SOP, ada KPI gitu, tapi nanti nggak jualan, ya. Atau ayo jualan, tapi nggak ada SOP, nggak ada KPI, bagaimana gitu kan? Nah, ini sebetulnya adalah isu-isu yang sering terjadi. Bahkan itu menjadi suatu tanda kutip aliran gitu, ya nggak usah SOP lah, yang penting jalan. Nah, begitu. Yang keenam adalah, ya ini keenam ini. Belum bisa membuat SOP, itu yang keenam. Kalau yang keenam ini sih gampang, kalau belum membuat SOP ya belajar membuat SOP kan gitu kan. Gampang ya, bisa dipelajari, banyak materi-materi, banyak video-video atau mungkin ikut webinar saya juga bisa ya kan. Begitu. Oke. Kemudian rekan-rekan sekalian, ya, biasanya sulit mengelola karyawan. Jadi isu yang pertama adalah belum adanya sistem ya, sistem perekrutan terutama ya. Kemudian tidak adanya visi misi atau belum paham betul visi misi dan value perusahaan sehingga karyawan itu susah diatur, susah dikelola. Kemudian biasanya juga kalau UMKM itu belum adanya peraturan perusahaan ya dan tidak ada juga peraturan kedisiplinan. Pun juga tidak ada job description. Ya. Kadang-kadang suatu organisasi aja nggak punya apalagi job description. Ini semua ini kita bicara tentang sistem ya. Ya. Jadi sulit mengelola karyawan bisa terjadi tadi karena kita tidak punya sistem perekrutan, tidak punya visi, tidak memahami visi dan misi, value perusahaan, belum ada peraturan perusahaan, tidak ada peraturan kedisiplinan, job desk yang nggak ada. Ya, tentu kalau job yang nggak ada, satu organisasi juga nggak ada, apalagi SOP, apalagi KPI-nya, dan juga belum ada reward dan punishment-nya dan lain-lainnya. Ya, itu yang bisa terjadi teman-teman sekalian. Baik, saya kembali ke slide awal tadi ya. Nanti ada tanya jawabnya ya. Jadi kalau ada tanya jawabnya kan apa yang saya kurang sampaikan nanti bisa kita diskusi. Oke. Baik. Kak Ira, ini slide saya ya, business is proses seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita pahami slide berikut ini. Ya, ini bisa dibaca dari sebelah kiri atau bisa dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan begini. Ya. Untuk mewujudkan goal atau hasil ya, caranya adalah gitu kan. Kita konversi sumber daya yang sebelah kiri itu atau input ya, sumber daya, resources ya, dalam bentuk proses ya. Dalam artian bahwa untuk mendapatkan hasil itu adalah caranya mengkonversi atau menggunakan sumber daya ya dalam sebuah proses. Makanya kadang-kadang sumber dayanya sama, hasilnya bisa berubah karena apa? Prosesnya berbeda. Ya gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf misalnya jual sama-sama nasi goreng ya, resources-nya sama, tapi harganya bisa berubah karena bisa jadi sentuhan prosesnya berbeda, teman-teman. Ya, gitu. Makanya kalau kita bicara efektivitas, bicara kinerja, nanti juga bisa bicara tentang efisien dan efektif, ya. Ya. Maka sumber daya yang kita konversi itu ya disitulah letaknya efisien. Jadi efisien itu berkaitan dengan penggunaan tentang sumber daya. Tapi kalau kita bicara tentang output, goal atau hasil itu bicara tentang efektif, ya. Apakah itu hasilnya, apa itu goal-nya, apakah itu kualitasnya, apakah itu volumenya, itu bicara tentang efektif. Tapi kalau penggunaan sumber daya, itu kita bicara, di situ ada namanya efisien. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, ada input, ada proses, ada output. Ya, resources yang kita konversi, ya, dalam sebuah proses itu akan menghasilkan goal atau output.
Maka di bawah proses inilah nanti, kalau kita bicara proses inilah nanti, kita akan bicara tentang norm, tentang SOP, tentang KPI, tentang work instruksi, dan lain-lainnya. Maka disitulah nanti kita bisa bicara tentang performance measurement, yaitu mengukur kinerja. Sebagaimana temanya, yaitu meningkatkan kinerja. Begitu kan? Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf kalau terlalu cepat mungkin bisa ditegur ya Kak Ira ya. Gitu. Karena saya terlalu semangat ini kayaknya. Oke. Kemudian kita bicara mengukur kinerja ya. Mengukur kinerja itu bukan mengukur hasil ya. Mohon maaf ini saya ulang lagi ya, rekan-rekan pasti sudah paham. Ya, mengukur kinerja itu bukan mengukur hasil. Kadang-kadang kita terjebak mengukur hasil, tidak mengukur kinerja. Karena untuk Ya mencapai Pak, nyimak. goal, untuk mencapai target itu tidak serta-merta kemudian goal itu datang ya dari langit begitu. Perlu proses. Yang sering kita evaluasi ketika rapat evaluasi, rapat mingguan gitu kan, itu sering adalah goal-nya itu sendiri, hasil itu sendiri tanpa memperhatikan prosesnya. Ya, dari gambar ini, dari slide ini coba kita lihat. Yang kita tentukan terlebih dahulu adalah targetnya, goal-nya terlebih dahulu. Ya, makanya kalau kita mau scale up, mau membangun bisnis, kita harus punya target, tujuan dan goal-nya terlebih dahulu. Tentu harus ada visi misi dulu, ya kan? Kemudian ada value, kemudian ada aturan, kemudian ada goal ya. Dari goal ada big goal, nanti ada strategic goal, kemudian ada action plan dan lain-lainnya. Nah, rekan-rekan dari slide ini, misalnya saya kasih contoh. Dalam slide ini yang kita dahulukan adalah yang sebelah kanan, yaitu kita tentukan goal-nya terlebih dahulu. Misalnya, target atau goal kita adalah meningkatkan produktivitas 30%. Ya. Kemudian mengurangi produk defect, misalnya 100% atau produk cacat. Kemudian mengurangi fraud. Maka pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan agar goal ini, goal meningkatkan produktivitas, meningkatkan produksi, mengurangi produk cacat, mengurangi fraud, itu apa yang kita lakukan? Jawaban daripada pertanyaan inilah disebut dengan proses, teman-teman. Ya, bahasa kerennya yang sering kita sampaikan adalah lead measure. Kalau goal itu lag measure, kalau proses adalah lead measure. Nah, maka PR kita adalah ketika sudah kita menetapkan suatu tujuan, yang kedua PR kita adalah merumuskan apa yang harus kita lakukan agar goal itu tercapai. Itu sebenarnya proses. Itulah yang disebut dengan lead measure. Ya, contoh misalnya untuk meningkatkan produksi, ya, mengurangi produk defect, kemudian fraud, itu misalnya mentraining SDM produksi, bagian produksi misalnya sampai 100%. Harus berupa angka ya. Kalau tidak ada angka, maka tidak terukur gitu kan. Itu kan normanya begitu. Sesuatu yang tidak terukur, maka dia tidak bisa diperbaiki, oke? Itu norma pengukuran kinerja. Ya, misalnya kita mentraining SDM bagi produksi 100% dari SDM yang ada. Kemudian melakukan kontrol dan monitoring 100%. Kemudian memberlakukan reward dan punishment 100%. Maka kalau kita lakukan ini, insya Allah goal itu terjadi. Itulah namanya proses atau lead measure, teman-teman. Kadang-kadang kita kurang ya punya kemampuan untuk menentukan atau membuat lead measure-nya ini. Nah, kemudian resources-nya adalah sumber daya yang kita punya. Ya, kita pakai seberapa gitu. Mana saja yang kita pakai ya, gitu. Itu tergantung pada proses atau lead measure. Oke, saya lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa proses yang benar itu akan memberikan hasil yang benar. Karena mengukur hasil tidak bisa meningkatkan hasil. Proses is measurable and anything that's unmeasurable, ya, and that is not measurable can be improved. Jadi sesuatu yang tidak bisa terukur artinya adalah ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya bagaimana kita akan memperbaiki? Ya, makanya kalau kita membuat KPI ya, itu pasti ada angkanya. Ya, kalau nggak ada angkanya bagaimana kita bisa menilai ya, mereview ya, mengevaluasi. Baik. Rekan sekalian, masuk ke SOP.
Ya, SOP itu apa? SOP itu sangat simpel, terdiri hanya 3 huruf ya, S, O, dan P. S-nya adalah standar, O-nya adalah operating, P-nya adalah prosedur. Ya, standar adalah acuan pokok yang harus dipatuhi dan ditaati. Jadi rekan-rekan kita kan sering mengatakan tentang standarisasi, standar, acuan. Maka standar itu acuan. Karena ini adalah acuan pokok, harus ditaati. Namanya juga standar, ya. Berarti bersifat mengikat dan membatasi, gitu ya. Jadi ada acuan pokoknya. Apa yang distandarkan yaitu operasional, operasional perusahaan. Makanya kalau kita bikin SOP, bikin sistem itu adalah operasionalnya, bukan melihat besar kecilnya perusahaan. Tidak peduli perusahaan nasional, perusahaan raksasa atau UMKM, selama ada prosesnya, ada kegiatan operasionalnya, tetap bisa di SOP-kan. Karena apa? Yang di SOP-kan operasionalnya, aktivitasnya. Apa sih operating itu? Yaitu aktivitas atau kegiatan dalam organisasi. Ya, bersifat rutin maupun non rutin. Misalnya kalau kita punya warung, punya kafe, kan ada operasionalnya dari buka, ya buka warung sampai tutup warung itu operasional. Itulah aktivitas dan itu bisa dioperasikan. Itu namanya operating dan itulah yang di SOP-kan teman-teman. Bukan melihat perusahaan sudah besar apa kecil gitu. Ya. Kemudian prosedur adalah langkah atau tahapan dalam aktivitas kerja, bisa berupa gambar, video, audio, ya, atau deskripsi tulisan lainnya, ya, gitu, rekan-rekan. Jadi prosedurnya, ya, operatingnya itu dibuat suatu prosedur langkah-langkah tahapan. Maka secara hematnya SOP adalah acuan pokok mengenai langkah atau tahapan, ya, langkah atau tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja sebuah usaha dalam perusahaan. Nah, dilanjut ya. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Berikutnya adalah sedikit lagi, yes. Nanti kita tanya jawab ya. Manfaat SOP itu apa? Oke. SOP adalah sebagai standarisasi cara kerja, mohon diperhatikan ya, sebagai standarisasi cara kerja dalam menyelesaikan tugas. Ya, oke. Kedua, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian dilakukan oleh karyawan. Ya, kalau tidak ada standar, tidak ada SOP, kadang-kadang kita salah atau karyawan kita salah, ya melakukannya gitu kan. Misalnya kalau kita punya warung atau toko, kadang-kadang kita di warung misalnya ada boxnya tisu ya. Kalau orang nggak pernah merefill ya, mengisi ulang ya. Seharusnya untuk mengisi ulang sebuah tisu dalam boxnya itu seharusnya 1 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit, bahkan bisa patah. Boxnya itu bisa patah, betul kan? Sama dengan kita punya kamera bagus ya, mau masang baterai, nggak tahu bagaimana cara melepas tutup baterainya, itu bisa fatal, bisa patah dan lainnya. Karena apa? Kita nggak tahu caranya. Maka SOP itu juga menerangkan gitu ya, bukan menerangkan, membuatkan standar bagaimana how to-nya, bagaimana cara melaksanakan mengerjakannya, gitu kan? Ya, misalnya kalau kita punya pegawai sebagai front office, nah, tugasnya misalnya menerima telepon, ya kan, menerima tamu, itu tugas, itu masuk job desk. Tapi kalau SOP adalah bagaimana cara menerima telepon, bagaimana cara menerima tamu, itulah SOP-nya, rekan-rekan. Ya, ya, kalau menerima telepon, menerima surat, menerima tamu itu adalah tugasnya, tapi caranya itu adalah SOP-nya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Ya, coba kita perhatikan. Ya, kita bicara satu aktivitas, misalnya menerima tamu ketika di kantor, itu satu aktivitas. Setiap orang yang ada di kantor tentu punya banyak cara, punya banyak alternatif bagaimana menerima tamu. Misalnya dari memberi salam, ada yang assalamualaikum, ada yang bilang selamat pagi, ada yang mungkin silakan masuk atau apapun, itu bisa berbeda-beda. Maka dalam mengerjakan satu aktivitas saja itu banyak alternatif. Tentu perusahaan kan nggak mau banyak alternatif, nanti kacau balau, nggak ada standar kan. Maka perusahaan harus punya alternatif terbaik, satu alternatif terbaik,
ya, yang kita tetapkan nanti sebagai SOP. Alternatif terbaik itu bisa jadi best practice dari perusahaan kita yang kemudian kita catat, kita bukan sebagai standar yang kemudian semua SDM itu harus melakukan sesuai yang kita tetapkan. Itu yang disebut dengan SOP, teman-teman. Ya. Jangan sampai nanti di kantor itu banyak ide, banyak alternatif, kita akomodasi semua malah kacau gitu. Ya. Menyambut orang, jadi ada yang selamat pagi, assalamualaikum, ada yang sambil cuek, kadang-kadang kita ada datang ya, tamu datang, kita kan lihat dari dalam itu, dari kacanya transparan. Ada yang baru masuk, ada yang kita bukakan, selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang kita, apakah kita diemin saja sampai dia datang sendiri, sampai masuk, kemudian sampai di depan kita, baru kita berdiri, kita sambut? Atau kita diemin saja sampai dia duduk di depan kita, begitu dia ngomong, baru kita sambut? Itu adalah SOP. Yang mana yang kita ambil? Begitu kan? Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Manfaat yang kedua, yang berikutnya adalah yang keempat. Oke, saya kasih ilustrasi terlebih dahulu. Oke, ini ada ilustrasi, teman. Mohon diperhatikan dengan baik, karena slide ini tidak lama. Cara meracik, ya ini. Cara meracik. Saya kasih contoh yang paling simpel ya. Cara meracik atau membuat teh manis misalnya. Sebenarnya nggak perlu teh manis karena kita sudah pada manis semuanya. Ini contoh aja. Di sini ada berapa prosedur ini untuk alternatif pertama. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Pertama siapkan cangkir dulu. Kedua tuang gula 1 sendok. Kemudian setelah itu tuang air panasnya. Kemudian celup tehnya. Kemudian aduk hingga rata, kemudian teh siap. Ada 4. Itu alternatif pertama. Bisa jadi rekan-rekan ada yang punya alternatif kedua. Ya, sama-sama 6 proses. Pertama siapkan cangkir sama. Nah, yang kedua sudah berbeda loh teman-teman. Kalau yang alternatif pertama adalah tuangkan gula, yang ini tuangkan air panas dulu. Oh, kok berbeda ya? Iya, itulah namanya alternatif-alternatif cara yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian ketiga adalah celup teh, ya. Celup tehnya, ya. Kalau tadi yang di atas masuk ke tahap keempat, ini tahap ketiga sudah masuk. Setelah tuang air panas, langsung dicelupkan tehnya, baru kasih gula. Setelah dikasih gula, kemudian diaduk rata, kemudian teh siap. Ya. Kemudian yang ketiga beda lagi. Oh, tadi ada 6 proses, ini ada 5, lebih singkat lagi gitu. Siapkan cangkirnya, nah, gitu. Siapkan cangkirnya, kemudian sama ya, kemudian tuangkan gula terlebih dahulu, kemudian tuangkan airnya, ya, kemudian celup tehnya, diaduk, teh siap. No, ini aja teman-teman berbeda. Nah, kalau caranya berbeda, prosesnya berbeda, maka waktunya berbeda. Misalnya, alternatif pertama, coba lihat di sebelah kanan, itu 2 menit untuk melakukan itu. Oke, alternatif kedua 1,5 menit, 1,5 menit. Berarti lebih cepat, oke. Yang ketiga 1 menit. Teman-teman, sudah membayangkan nggak? Lebih efisien mana? Lebih efektif mana dalam kita bekerja? Ya, coba kalau nggak ada standarnya. Terserah kita mau yang alternatif pertama berarti 2 menit atau cara yang kedua 1,5 menit atau cara yang ketiga. Yang penting ada standar yang kita sepakati gitu. Sehingga pegawai kita, karyawan kita tidak membuat alternatif yang nggak jelas begitu. Apalagi trial gitu ya. Kadang-kadang harusnya 2 menit, paling melambat bisa 5 menit, bisa 6 menit untuk membuat 1 cup saja gitu teman-teman. Inilah fungsi daripada SOP. Kalau sudah begini, kalau kita tentukan, maka kita sudah akan tahu berapa orang yang kita butuhkan untuk mengerjakan suatu tugas, berapa SDM yang kita perlukan, berapa lama pekerjaan itu selesai, itu sudah kita prediksi lebih awal. Inilah yang disebut dengan meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektivitas. Ya, begitu rekan-rekan sekalian. Oke, lanjut. Ya, sama ini. Misalnya ini prosedur Prosedur menerima tamu. Ya. Alternatif pertama adalah CS melihat tamu datang dan bersiap. Kemudian kedua, menunggu sampai tamu membuka pintu dan menuju ke meja. Kemudian setelah itu berdiri,
mengucap salam dan mempersilakan tamu duduk, kemudian memperkenalkan diri dan menanyakan nama dan keperluan tamu, kemudian melayani tamu sesuai dengan keperluan tamu. Alternatif kedua bisa berbeda, teman-teman. Yang pertama, prosedurnya adalah CS melihat tamu datang dan bersiap, sama. Yang kedua, CS membantu tamu membuka pintu. Nah, kalau yang alternatif pertama, itu tamunya membuka pintu sendiri dan menuju meja tanpa disambut. Kalau yang kedua, CS sudah membantu tamu membuka. Jadi yang membuka pintu siapa? CS. Sudah mengucap salam, selamat pagi. Nah, sudah disambut. Sedangkan alternatif pertama belum. Yang ketiga, setelah membantu membuka pintu, selamat pagi atau assalamualaikum, kemudian CS atau petugas mempersilahkan tamu mempersilahkan tamu untuk masuk dan mengantarnya. Mengantarnya berarti CS itu mengantar ke tempat duduk yang disediakan. Ya, kalau yang pertama itu tamunya datang sampai di depan CS, gitu kan, baru CS mengucapkan salam, kemudian disilakan duduk. Tapi kalau yang kedua, dibukakan pintunya, diantar sampai mendapatkan duduk yang tersedia, yang disediakan. Kemudian keempat sama ya, memperkenalkan diri dan menanyakan nama dengan keperluan tamu. Yang kelima, melayani tamu sesuai dengan keperluan tamu. Nah, kita kalau menerima tamu, standarnya seperti apa? Standar pertama, standar kedua, atau standar yang lain? Atau alternatif yang lain? Ya, itu pentingnya SOP. Oke. Kemudian manfaat yang keempat adalah bisa menetapkan jadwal pekerjaan lebih akurat sehingga dapat mengetahui kapan akan selesaikan. Kemudian bila terjadi penyimpangan, evaluasi dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat, bukan cepat ya, secara cepat dan tepat. Oke, kurang satu itu. Misalnya, teman-teman, saya kasih lagi, ini misalnya, SOP produksi. Misalnya dalam memproduksi paper box. Cara membuat paper box itu ada mengukur, ya memotong, melipat, mengelem, merakit, itu pasti banyak cara. Bagaimana cara mengukur, banyak cara bagaimana memotong, melipat, mengelem gitu. Maka seperti tadi, perusahaan harus menentukan satu alternatif, cara yang terbaik atau best practice ya. Disitulah mungkin ada standar cara, bagaimana caranya memotong, mengukur, ya, melipat, merakit, dan mengelem, ya, dengan mutu atau kualitas tertentu, ya, dari best practice yang ada. Maka disitulah disebut SOP. Ya, kalau kita bicara SOP, standar cara plus standar mutu, maka disitulah nanti akan timbul namanya norm atau standar waktu, ukuran waktu untuk mencapai suatu kualitas tertentu dengan cara tertentu yang sudah standarnya itu butuh waktu berapa, itu namanya norm. Untuk apa? Menghasilkan sebuah output. Saya kasih hitung-hitungannya contohnya. Misal, kalau normnya adalah 10 menit per unit dalam membuat paper box, misal kalau jam kerjanya 8 jam sehari atau 480 menit, maka kapasitas produksi kalau kita hitung adalah 48 pieces atau 8 unit per hari untuk satu orang tenaga kerja dalam membuat paper box. Oke. Kedua, misalnya kalau kita punya order atau mengerjakan suatu produksi paper box sebanyak 5.000 unit, maka diperlukan 104 hari kalau tenaganya hanya satu orang atau selama 3,5 bulan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, tapi akan selesai dalam 10 hari jika tenaga kerjanya 10 orang tanpa lembur. Nah, artinya apa? Rekan-rekan sekalian, dengan SOP ini kita tahu berapa SDM yang harus kita hire, yang kita harus pakai, dan berapa lama pesanan atau produksi itu bisa selesai, itu sudah kita bisa perkirakan di depan. Ya, satu lagi yang lebih keren lagi, misalnya kalau gaji karyawan itu 3 juta katakanlah per bulan, ya, hari kerjanya efektif 24 hari dalam sebulan, maka kita bisa menghitung biaya tenaga kerja langsung atau ongkos tenaga kerja yaitu 2.600 per unit paper box. Nah, ongkos tenaga kerja inilah yang harus kita masukkan di dalam perhitungan
harga pokok produksi dari unsur biaya tenaga kerja langsung. Seperti yang kita ketahui, untuk menghitung HPP, harga pokok produksi, ada 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, atau biaya di luar biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Maka dengan SOP ini paling tidak kita sudah bisa mengetahui unsur biaya tenaga kerja langsung ya 2.600 dalam contoh ini untuk mengerjakan 1 paper box. Yes, sementara itu dulu rekan-rekan ya. Oke, kita coba mungkin tanya jawab dulu kalau ada ya, silakan. Ya, silakan tes 1 2. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Pak. Siap, silakan Ibu Purnamasari. Bu Dia. Bu Dia. Oh iya, Mbak Ira, aku boleh nanya nih sama coach-nya. Langsung aja nggak apa-apa, wis. Oke. Oh, siap. Gini, Pak, kalau misalkan Bu Dia Fitri nih ya, monggo Bu. Iya. Jadi saya tuh di bidang bimbingan belajar sudah kayak gitu aja jalan gitu. Memang belum menuliskan SOP secara tertulis, kemudian ya ngasih tahu gitu Pak. Jadi kalau misalkan nih kita mau memulai gitu dengan tadi memberikan SOP yang sangat jelas gitu ya, ini proses memberitahukan ke karyawan, kan karyawan udah ngerasa pinter nih Pak karena udah lama kerja, terus kemudian tiba-tiba kita bikinin SOP gitu ya, kayaknya pada merengut gitu loh mulutnya itu kan jadi pada merengut nih. Supaya nggak merengut gimana caranya? Matur suwun. Biar nggak merengut ya. Oke, langsung dijawab apa besok aja dijawab ya? Ya. Udah nggak sabar jawab langsung Pak. Iya, Mbak Dia luar biasa pertanyaannya, dan pertanyaan ini sering sekali ditanyakan ya. Jadi pertanyaan memang bagus, dan memang pertanyaan ini adalah pertanyaan favorit yang sering dilakukan gitu kan, yang sering ditanyakan gitu. Kenapa? Memang gini, oke, bekerja itu ya, oke, kita punya tim kan, ternyata untuk bekerja dengan baik itu tidak hanya tentang technical skill kan. Kita tahu bahwa skill itu ada beberapa, ada soft skill ya kan, ada technical skill, bahkan ada conceptual skill untuk jajaran supervisor ke atas atau dalam manajemen. Oke, nah kalau kita mapping ya, pelan-pelan dulu ya Pak ya. Kalau kita mapping SDM, pasti akan kita ketemui 4 kategori. Ada orang yang punya komitmen ya, tapi dia tidak berkompeten. Ya, ini kita bicara kompeten dan komitmen. Komitmen itu berarti attitude, yaitu soft skill-nya. Kalau kompeten itu berarti kita bicara skill. Ada orang yang komitmen tapi tidak kompeten, unkompeten. Artinya apa? Dia jujur, rajin, mau belajar gitu kan, mau diajari, patuh, disiplin, tapi dia belum punya skill. Artinya misalnya disuruh masak belum bisa masak ya, disuruh ngajar belum bisa ngajar itu. Biasanya karyawan baru seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, orang yang berkompeten, punya skill, tapi tidak beretitude. Nah, dia bisa ngajar, bisa ngetik, bisa apapun bisa sesuai dengan bidangnya, tapi dia males, jarang masuk. Kalau nggak masuk nggak izin, telat. Itu tidak beretitude, itu tidak komitmen kan. Yang ketiga adalah orang yang berkompeten dan beretitude dan berkomitmen. Sebenarnya ini yang the best-nya. Setaranya kan ini gitu loh. Oke.
Kenapa saya kasih ilustrasi seperti ini? Artinya apa? Yang sering menjadi susah itu adalah faktor attitude-nya, Bu Dia. Ya, artinya kita sudah pahamkan ke dia bahwa SOP itu penting. Bahkan untuk meningkatkan produktivitas, biar perusahaan bisa mengukur prestasimu itu apa sih, sehingga kalau ngasih reward saya bisa enak. Ya, kalaupun Anda nggak benar, kan saya juga fair bisa menegur kamu dan ada reward dan punishment yang dengan fair gitu kan. Ya, kemudian kinerja perusahaan jadi baik dan lain-lainnya, ya. Itu bisa jadi paham, tapi kadang-kadang attitude soft skill-nya yang nggak masuk, Bapak Ibu. Makanya tadi saya di awal bilang, mengelola tim itu kan isu yang sering terjadi di dalam UKM, betul nggak? Sulitnya mengelola tim, tadi dari awal hadir kan? Itu isu yang utama. Pertama biasanya, kenapa bisa terjadi itu? Karena apa? Kita tidak punya visi misi. Dan tidak memahamkan visi misi, ditambah lagi satu value itu kepada tim. Ya, pertama kita harus punya dulu, kalau sudah punya kita pahamkan semua visi misi. Apa sih yang kita perjuangkan ketika Anda bekerja di perusahaan saya gitu. Perusahaan Anda apa yang kita perjuangkan itu visi misi Bapak, Ibu. Value gitu. Dan itu harus kita ulang-ulang. Inilah yang sering kita miss gitu. Seringkali hubungan kita dengan karyawan itu hanya berdasarkan mohon maaf materialistis atau apa namanya ya, hanya hubungan transaksional. Transaksional itu begini, kamu tak bayar berapa, kamu kerja apa, nah itu. Skillmu apa, aku bayar berapa sebulan, itu transaksional. Artinya apa? Kalau dia nggak dapat itu yang dia minta, dia akan males, dia akan tidak beretitude, sering melanggar dan lainnya. Itu begitu. Ya saya telat sedikit aja dia sudah protes, bahkan mungkin bisa demo gitu kan. Dipotong sedikit, ya ada aturan sedikit, udah protes kayak tadi, cemberut kan, cemberut nggak selesai. Ya karena apa? Dia nggak memahami tentang attitude dan lain-lainnya. Dia tidak tahu visi apa yang kita perjuangkan bersama gitu kan, dan lain-lainnya. Ya sehingga Bapak Ibu sekalian, transaksional ini adalah komunikasi yang paling rendah gitu. Bapak Ibu sekalian, Mbak Dia, saya tanya, ada nggak orang yang nggak digaji? Mungkin contohnya mungkin bukan di perusahaan, mungkin di lembaga, di suatu komunitas, dia nggak dibayar gitu kan, tapi dia bisa berkorban tenaganya, pikirannya, skillnya untuk membesarkan suatu komunitas. Ya, karena apa? Dia punya visi yang dia perjuangkan. Dia punya sesuatu yang akan dia capek. Loh, dia nggak dibayar loh gitu. Karena kita ini transaksional, kamu punya skill apa, terus aku bayar berapa, itulah yang menjadi mereka akhirnya enggan untuk berbuat lebih. Tapi kalau kita install juga tentang attitude, tentang visi, tentang misi, tentang value, ya, maka dia menjadi orang yang visioner. Bahkan kalau perusahaan dalam keadaan sulit pun, maka dia akan berjuang untuk membesarkan perusahaan. Seharusnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka itu penting. Makanya mulai sekarang harus sudah ada visi misi, ya, value yang kita install tiap hari. Mungkin ketika briefing kita sampaikan, ya kan? Ketika rapat misalnya, Bapak Ibu sekalian, target kita bulan ini adalah 2 miliar, tapi ingat ya, kita punya visi. Visi kita adalah memperjuangkan misalnya apa gitu, titik-titik gitu kan. Menjadi perusahaan yang bonafit, yang bermanfaat bagi orang banyak. Kita punya misi gini. Itu harus terus disampaikan. Value juga begitu. Value misalnya perusahaan kita harus disiplin, teman-teman. Value kita juga harus jujur. Value kita juga harus inovatif dan lainnya. Itu juga diinstal kepada mereka. Ya. Nah, seringkali itu Bu yang kurang di antara kita. Ya gitu. Maka segera buat itu semua, ya gitu. Karena kalau hanya reward dan punishment, tapi ruhnya ya,
visi misi, value itu nggak ada, nanti justru dia berkelit terus atau justru dia akan mencari masalah di dalam perusahaan. Selalu begitu. Ya. Walaupun Pak, reward sedikit lagi punishment juga boleh nggak? penting. Iya, Mbak. Jadi kalau dalam arti wes kadung gitu, terus atau gini, kalau misalkan itu karyawan baru gitu ya, karena Yes. dia memang, nah itu lebih mudah gitu ya untuk. Betul. Nah, Betul. yang sudah lama ini kan ngerasa besok pinter gitu, jadi agak Iya. susah nih, dan kadang itu yang membuat apa ya, gerundel juga gitu mau ngeluarin caranya gitu kan mau. Nah itu menurut Bapak gimana? Terus yang kedua, misalnya pengen mendapatkan orang yang sevisi lah sama kita, itu letaknya pada waktu rekrutmennya atau bagaimana Pak? Pengen juga kan dapat karyawan yang yang tadi nih mau berjuangkan. Nah itu caranya gimana Pak? Yes. Oke. Benar Bu, benar. Pertama bahwa kalau orang baru justru lebih gampang. Sama dengan gini, Ibu milih mana? Orang yang punya attitude sama orang yang punya skill tapi nggak berkomitmen. Yang attitude Pak. Betul. Karena kalau dia nggak bisa ngetik, tinggal kita ajarin ngetik atau kita kursuskan. Dia kalau kita punya konveksi nggak bisa jahit, kita ajarin jahit bisa. Dia nggak bisa marketing online, bagaimana upload, kita kursuskan, selesai. Oke, yang penting dia punya kemampuan, punya attitude, punya komitmen. Betul nggak? Betul jawabannya, Bu. Nah, masalahnya sudah kadung. Sudah terlanjur. Maka buat, Bu, sistemnya. Pertama, buat peraturan perusahaan. Kedua, buat struktur organisasinya. Ketiga, buat job desk-nya. Oke, ketiga ini adalah perangkat untuk mengevaluasi. Apakah Anda sudah sesuai dengan job desk? Apakah Anda sesuai dengan tugas tanggung jawabnya? Apakah kerjanya Anda sudah sesuai dengan peraturan, kedisiplinnya? Apakah Anda kerjanya sudah dengan cara SOP yang ditentukan? Kalau tidak benar, kita evaluasi. Tahapan lebih lanjutnya, di situ Anda bisa mengeksekusi gitu. Apakah dirumahkan gitu kan? Atau bagaimana ya? Jadi 3 ini harus Ibu perbaiki, minimal ada job desk, peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan itu meliputi peraturan karyawan, peraturan kedisiplinan, ya. Kemudian kalau bisa ada SOP-nya juga, ya. Kalau lebih berat lagi ada KPI-nya. Anda target enggak gitu? Kalau enggak target kan ada konsekuensinya. Jadi Ibu berikan target sesuai dengan standar dan melampaui standar. Jika tidak perform, maka Ibu bisa evaluasi. Evaluasi itulah jalan untuk memperbaiki dia. Memperbaiki tidak harus dipecat kan gitu. Artinya bisa menegur, ya, mari memperingati dan lain-lainnya. Itu jalan untuk memperbaiki dia. Caranya begitu Bu kalau orang lama. Gimana Bu Dia? Makasih Coach. Sama-sama. Oke. Mudah-mudahan tercerahkan ya Bu Dia ya. Oke, monggo silakan jika ada pertanyaan lagi nih, mulai semakin ini nih ya, semakin panas nih ya untuk eksekusi nih kayaknya Bu Dia nih ya, teman-teman juga nih. Iya. Dengar pemaparan dari Pak Halim. Iya, ini Coach Orlangga ini juga. Coach Orlangga ini juga. Ini keren ini. Dibina dulu ya, sebelum dibinasakan gitu, Mbak Dia. Iya. Coach Orlangga itu GBC 50, Pak. Iya, Masya Allah. Jadi begitu ya, tetap gini, kita tidak boleh tiba-tiba, ini sebelum ada pertanyaan lain ya, ngasih punishment kepada tim kita sebelum kita punya aturan, itu ilegal loh. Ilegal itu maksud begini, kita belum pakai aturan, belum ada sosialisasi, kemudian tiba-tiba kita cut, kita PHK, kita tegur, itu sebenarnya nggak bisa juga. Makanya harus ada aturan dulu, peraturan perusahaan, kedisiplinan, mengenai reward dan punishment-nya, dan mereka paham tentang itu semua, termasuk job desk-nya apa, SOP-nya apa. Baru ketika ada report, ada aktivitas, kemudian ada laporan, baru kan kita evaluasi kan. Evaluasi itulah cara masuknya bagaimana menegur mereka atau memperbaiki mereka begitu. Jangan tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, langsung kita tegur dia. Ini bisa protes ya. Bahkan bisa berujung pada ke pengadilan begitu kan.
gitu. Jadi mulai sekarang mari kita susun peraturan perusahaannya, job desk-nya. Kalau bikin job desk harus ada struktur organisasi yang terlebih dahulu ya. Soalnya banyak teman-teman yang struktur organisasi aja nggak punya gitu. Bagaimana buat job desk gitu kan. Belum lagi job desk nggak bisa, SOP nggak bisa dibuat kalau nggak ada job desk gitu kan. Ya kan? Begitu. Ayo silakan, kayaknya sudah. Jadi satu macam sepaket gitu ya Pak ya. Iya. Ya monggo teman-teman silakan. Tadi sudah ada pemaparan yang cukup ini ya, cukup seru nih dari Coach Alim nih. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua yang mau sharing nih tentang penerapan SOP-nya atau misalkan konsultasi, mumpung ada pakarnya nih, Master SOP dari Bali nih. Monggo silakan teman-teman jika ingin bertanya nih ke Coach Alim Mahdi. Monggo teman-teman. Ayo silakan. Oke, kalau nggak ada ya, ya, Pak, nggak masalah. Saya mau tanya nih Pak. Ini yang terjadi di klien-kliennya kami juga gitu kan Pak. Gimana sih Pak kalau SOP sudah ada ya? Gimana sih untuk dari experience Bapak? SOP sudah ada, tetapi bagaimana tahu kalau SOP itu tuh cocok atau enggak untuk kita gitu? Maksudnya gini, karena orang itu ya karena SOP itu benda mati gitu, jadi lebih ke arah oh ini nggak bagus karena SOP-nya terlalu tadi kayak yang kata Mbak Fitri, Mbak Dia Fitri tadi gitu, jadi kayak blaming ke SOP-nya gitu Pak. Ini SOP-nya terlalu ketat atau kurang pas, kurang seperti apa? Bagaimana caranya atau tipsnya Bapak agar SOP itu kita tahu SOP itu cocok untuk di perusahaan itu dan bisa benar-benar diterapkan untuk bisa memaksimalkan kinerjanya orang itu, Pak. Oke, baik Kak Ira ya. Jadi ini sebetulnya kalau kita bicara sudah ke SOP-nya berarti bicara tentang bagaimana membuat SOP. Ya, ada SOP bisa dijalankan, ada yang tidak bisa dijalankan. Ya kan? Karena banyak juga orang punya SOP tidak bisa dijalankan, bahkan hanya sebagai arsip saja begitu kan. Itu. Banyak sekali itu. Itu bisa jadi kalau SOP ada tapi belum bisa dilaksanakan, itu bisa jadi ada dua hal. Pertama memang SOP-nya yang salah, kedua orangnya yang bermasalah. Karena keberhasilan SOP itu tetap ada dua, yaitu SOP-nya itu sendiri dan pelaksana SOP itu sendiri. Pelaksana SOP itu sendiri itu adalah SDM-nya, timnya gitu. Misalnya SOP-nya sudah benar, tapi attitude SDM-nya nggak benar, nggak jalan juga itu SOP, betul nggak? Kedua, orangnya sudah benar, SOP-nya nggak benar, nggak jalan juga itu SOP, gitu kan? Maka dalam membuat SOP harus benar-benar diperhatikan proses bisnisnya di masing-masing aktivitas. Misalnya tadi saya kasih contoh, SOP menerima tamu. Bagaimana selama ini aktivitas menerima tamu itu dilakukan oleh perusahaan? Harus kita lihat di lapangan gitu. Terus best practice-nya bagaimana? Best practice-nya itu harus kita harus buat, terus kita identifikasi alternatifnya. Setelah itu kemudian kita matchingkan gitu kan, kemudian kita sepakati menjadi sebuah SOP. Berarti apa? Kita harus tulis dan kita tetapkan. Ya, sesuai dengan yang di lapangan itu. Makanya terbaiknya memang best practice kan. Cara menerima tamu seperti ini. Ya, ketika dikomplain orang, caranya begini. Itu pasti ada pengalaman-pengalaman terbaiknya. Ya, itu kita tulis ya, kita buat ya sesuai di lapangan. Ya, berarti jadi praktek dulu gitu ya Pak, buat dulu aja gitu ya. Iya, nanti biasanya kalau ada kesalahan di awal itu wajar kok. Jadi SOP itu makanya ada revisi kan. Gitu. Ketika SOP sudah dibuat, kemudian nggak cocok di lapangan, ya kita harus revisi gitu. Ya, harus kita revisi, jangan dibiarin. Ya, harus revisi. Makanya ada yang ngatakan ini, SOP itu nanti bikin nggak jalan, kaku dan lainnya. Enggak, SOP harus bisa direvisi gitu. Harus bisa direvisi. SOP itu bukan kitab suci loh ya.
SOP itu kalau di lapangan tidak nyambung, tidak sesuai, harus kita revisi segera, ya gitu. Jadi ada beberapa syarat untuk membuat SOP gitu. SOP itu pertama harus gampang diimplementasikan. Kedua, harus memudahkan pelaksananya, ya kan? Ketiga, tidak merugikan customer, ya. Dan keempat, harus membahagiakan semua tim, tidak hanya satu tim saja. Dan yang kelima adalah SOP itu harus bisa direvisi. Ya, harus bisa direvisi. Itu yang penting ya. Gitu. Jadi dari best practice. Makanya kalau buat SOP, misalnya ya, satu orang diamanakan menjadi tim penyusun SOP. Seharusnya satu tim ini melibatkan bidang lainnya atau departemen lainnya. Karena apa? Misalnya, manajer HRD disuruh buat SOP. Sedangkan SOP-nya tentang produksi. Nggak mungkin orang HRD tahu tentang produksi. Maka dia harus punya tim. Yaitu kita ambil dari bagian produksi, kita ambil dari bagian marketing, bagian front office, bagian purchasing, dan lainnya. Supaya apa? SOP itu benar-benar relevan dengan pekerjaan masing-masing di setiap bidangnya. Begitu. Kemudian setelah dibuat, SOP juga harus ada trialnya. Harus ada uji cobanya sebelum ya diberlakukan, ya gitu. Kalau sudah ada dicoba, mana yang kurang, mana yang enggak bisa diperbaiki, ya kan? Baru nanti ada penetapan dan ada tanggal pelaksanaannya, begitu. Setelah itu juga nanti ada evaluasinya, ya. Saya kira itu ya Mbak ya, begitu. Oh, oke, jadi berarti dinamis dan startnya ya kita mulai aja dulu buat gitu ya, Coach ya. Iya betul. Untuk bisa memaksimalkan pembuatan. Iya ya. Yes. Oke, ini ada 2 pertanyaan ini dari Mas Erlangga. Katanya kalau mau bikin SOP gimana tuh Pak teknisnya gitu. Mas Erlangga mau nanya langsung, Mas Erlangga. Gimana? Oke, terus ada dari Bu Nana juga, adakah buku tentang dari Bu Nana bukunya Pak? Buku tentang alternatif SOP ada ya Pak Coach Alim jual ya Pak bukunya? Oh, saya punya banyak. Nanti lihat aja di Master SOP ya. Banyak nanti. Saya gini, Master jadi SOP begini. Nanti Mbak Yesi share di grup ya. Ya Mbak Ira, Ya, saya Pak? sampaikan begini ya. Ini soalnya sudah ada yang pamit karena maghrib dan lain-lainnya ya. Saya sampaikan ini sebelum lupa. Ya. Saya dulu sering membuat workshop ya tentang SOP dan lain-lainnya, webinar juga. Sering kali begini, setelah workshop, ketika di workshop oke, kayaknya sudah bisa gitu kan, misalnya 2 hari gitu. Kadang-kadang balik di kantor, balik di rumah kebingungan, betul nggak? Sama lah dengan workshop lainnya. Ketika mau praktek buat SOP sendiri gimana ya gitu. Maka sejak itulah Mbak Ira, saya punya ide membuat template SOP kan, yang saya jual sekarang itu. Jadi gini, saya punya template SOP bisa sebagai referensi ya, bukan di copy paste ya, nggak bisa. Jadi referensi, misalnya SOP menyambut tamu. Custom ya, SOP itu custom ya Pak. Harus di custom, tapi referensi itu perlu. Misalnya Bu Dia mau buat SOP handle komplain, bingung gimana caranya, kan perlu. Oh ada contohnya nggak? Nah gitu. Ya nggak? Ada contohnya. Nah contoh itu penting seperti gini. Kalau kita mau buat kontrak kerja atau buat kontrak sewa menyewa, ya kan kita tulis itu pada hari ini, kesuwen kan Bu, pada hari ini jam berapa. Mendingan kita cari template-nya, kemudian kita ganti tanggal-tanggalnya. Seperti itu maksud saya. Jadi kalau ada referensi, ada contoh SOP, kita tinggal sesuaikan dengan proses bisnis kita masing-masing. Itu memudahkan dan ternyata benar. Apa yang saya impikan itu akhirnya saya buat dan banyak itu membantu teman-teman untuk membuat, termasuk banyak HRD. Orang-orang HR itu banyak beli di saya untuk memudahkan pekerjaan mereka. Dan memang tidak bisa copy paste karena setiap perusahaan berbeda-beda. Tapi dengan referensi itu cukup membantu. Karena apa? Pertama, ada ide, ternyata begitu ya SOP. Jadi dia tinggal menggali sendiri di perusahaannya seperti apa. Gitu. Dan itu banyak, nanti bisa lihat ya. Di mastersop.com /katalog boleh. Dan sebetulnya kalau ada waktu saya akan kasih link
kalau boleh saya akan kasih e-book gratis ini tentang how to systemize your business Masya Allah. sama tip praktis minus SOP. Nanti silakan di-download ya. Saya kasih linknya khusus untuk yang hadir di sini, nanti pakai kupon diskon ya. Kode diskon sadar SOP. Sebentar, tak kasih linknya ya. Tak kasih linknya. Alhamdulillah, terima kasih Coach Alim. Beruntung sekali teman-teman yang di sini ya. Ya, Bisa ini langsung praktek. ini ya. Jadi ada Mas RC paket 3, langsung dapat 3 e-book ya. Jadi how to systemize your business, mindset business owner, kemudian yang 3 adalah tip praktis SOP. Nanti kupon diskonnya supaya free adalah sadar SOP. Oke. Saya kasih di chatnya di Zoom ya. Oke. Nah, untuk melihat paket-paket saya nanti di atas tadi sudah saya kasih linknya, yaitu mastersu.com katalog. Itu saya punya sekitar 30-an judul paket SOP. Nanti silakan mana yang cocok ya, silakan. Nanti bisa dilihat-lihat. Oke. Kalau saya sharekan ya. Saya sharekan itu di sini ya. Nah, ini nanti yang gratis ini ya. Silakan nanti di-download, nanti klik beli sekarang, masukkan kupon tadi ya, sadar SOP ya. Nah, kalau untuk lihat katalognya ini, jadi saya punya banyak begini, Bu. Habis itu ini SOP saya semua ya. Ada KPI juga, Mbak Ira. Kemudian contoh-contohnya ya, job desk, peraturan perusahaan, SOP HRD, General Affair, Finance. Ini berdasarkan departemen. Ada yang per marketing, housekeeping, per hotel. Ada yang per usaha, misalnya ini apa ini, toko retail, ada resto, dan lainnya gitu ya. Nanti kalau kurang kayak ini, diklik ini bisa lebih detail, daftar isinya dan lainnya ada semua. Ya, nanti silakan pelajari di sana. Kalau ini membantu, ya, selanjutnya terserah Anda, gitu kan. Ini, jadi saya nggak promosi ya, hanya karena ada yang penasaran saya buka. Terima kasih. Nggak apa-apa, ini kan arena transformasi, tempatnya teman-teman untuk saling sharing, saling support, Pak. Oke. Terima kasih justru di-share di sini, Pak, jadi membantu nih. Siap. Ya, terima kasih banyak nih. Oke, dari teman-teman juga. Lalu, monggo teman-teman, sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir mungkin ya, Coach ya. Di Bali juga sudah hampir maghrib nih. Satu pertanyaan terakhir sebelum silakan. Sebelum kita closing statement, ya, sebelum kita closing, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada Pak Agus nih juga salah satu business owner yang sangat luar biasa nih, kalau setiap training arena, setiap training itu senang Selamat sekali sore, untuk Pak Agus. gitu. Beliau juga ikut berbagai macam training. Iya, dan juga bisnisnya luar biasa. Kalau ikut training tuh bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi network yang beliau cari untuk bisa membesarkan bisnisnya. Dan memang bisnisnya selain itu, setelah ikut training tuh banyak kolaborasi dengan berbagai macam business owner, termasuk trainernya sendiri ya, Pak Agus ya. Trainernya sendiri sering kolaborasi dengan trainernya nih, Pak Agus Saya nggak asing kalau lihat wajah Pak Agus ini ya soalnya. Salam kenal Pak Agus. Kenal ya Coach. Kalau ke Bali bisa mampir. Siap Coach. Makasih Coach. Kadang-kadang saya juga di Jawa Timur, kadang-kadang di Mojokerto, kadang-kadang di Denpasar begitu. Siap. Oh, Pak Agus di TV katanya. Ya. Silakan ada, mungkin nggak ada lagi Mbak. Oke, berarti sudah ya teman-teman ya. Insya Allah ini sesi hari ini kita rekam juga di YouTube, dan teman-teman pastikan teman-teman untuk di hari Senin mendatang teman-teman juga stay tune di Kopi Hangat Arena, tempat bagaimana teman-teman ingin menumbuhkan bisnis, cari training, cari solusi di arena lah solusinya gitu ya. Solusi untuk teman-teman bertransformasi di arena. Nah, sampai di sini monggo silakan kalau teman-teman ingin tahu solusi tentang SOP, tanya ke Pak Ali Mahdi tentunya ya teman-teman ya. Nanti kita kolaborasi ya Mbak ya. Boleh, teman-teman butuh training lagi nggak? Ini kayaknya butuh lanjutan ya. Trainingnya online apa offline ya serunya ya. SOP plus KPI ini kita kolaborasi ya Coach ya. Iya, mantap itu nanti.
Iya, nantikan saja Bapak Ibu teman-teman semua untuk kolaborasi kami di program SOP plus KPI gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan kinerja kita dengan benar-benar kita bangun sistemnya. Kalau bangun sistemnya buat SOP-nya, buat KPI-nya, standar operasinya, terus udah gitu juga tolak ukur kinerjanya. Oh, online dulu. Oke, siap. Online berarti Coach Alim. Ya, Tadi online saya lebih aman. berharapnya kalau offline, iya, kalau offline saya udah senang aja. Oh, saya ke Bali nih gitu. Ah iya, mantap. Jadi ada alasan kita training ke Bali Bu Dia gitu ya. Wah, ke Bali mau training SLP ternyata online dulu. Oh oke, boleh, insya Allah nanti kita coba arrange. Wah ayo katanya ke Bali. Sekalian training, sekalian jalan-jalan ya, piknik gitu. Ya. Oke Bapak, Ibu, Bapak, teman-teman semua, nanti insya Allah sesi hari ini juga kita akan sudah rekam. Nanti teman-teman pastikan untuk mendapatkan rekaman ulangnya. Ingin tahu nih, tadi udah nyimak dari pemaparan Coach Alim, kayaknya pengen diulang lagi nih, apa sih gitu ya. Atau ingin tahu Kopi Hangat Arena sebelum-sebelumnya, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa pantengin di YouTube channelnya Arena. Nanti ada linknya, kita share di grup New Kopi Hangat Arena. Pastikan teman-teman, Bapak Ibu semua sudah ada di grup itu ya, nanti kita share linknya dan juga info-info selanjutnya kita akan share di grup Kopi Hangat Arena. Itu Bapak Ibu teman-teman semua, terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasa hari ini, untuk waktunya luar biasa. Kita bertumbuh terus-menerus dengan ilmu gitu ya. Sampai ketemu lagi di hari Senin mendatang. Terima kasih sekali lagi Coach Alim. Terima kasih banyak-banyaknya. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga bermanfaat Pak. Dan jadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir nih ya Pak ya. Kita praktekkan dan teman-teman juga bisa dapat pahala juga karena menumbuhkan ilmu, dan teman-teman praktekkan juga untuk menumbuhkan bisnisnya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di hari Senin mendatang di jam 4 sore tentunya, di Senin sampai dengan Kamis di channel Kopi Hangat Arena. Ya, sampai jumpa di hari Senin mendatang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Jumpa lagi.